Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Wahyu dan saya Muhammad Iqbal Hatami. Kami dari tim Later Institut Teknologi Bandung. Gempa bumi sering terjadi di wilayah Indonesia. Namun apakah kita sudah siap untuk menghadapinya? Mari bersama kami kenali dan hadapi si gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi secara tiba-tiba. Ada beberapa penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, tumbukan antar lempeng bumi. Permukaan bumi tersusun atas blok-blok batuan yang biasa kita sebut dengan lempeng tektonik. Nah, lempeng-lempeng tersebut akan bertumbuk dan menghasilkan energi. Energi tersebut akan tersimpan dan ketika mencapai titik kritis, dia akan mengalami patahan. Nah, patahan seperti ilustrasi dari PPT ini. Nah, saat dia mengalami patahan, akan melepaskan energi secara tiba-tiba yang menghasilkan gelombang seismik. Gelombang tersebut akan menjalar ke atas permukaan bumi. Nah, gelombang itulah yang akan kita rasakan saat terjadinya gempa bumi. Gelombang ini juga memiliki sifat merusak, seperti merusak bangunan, merusak jembatan, maupun pepohonan. Penyebab kedua adalah aktivitas gunung berapi. Saat terjadinya aktivitas gunung berapi akan menghasilkan gempa bumi juga. Dan yang ketiga adalah jatuhan batuan. Batuan ini ketika jatuh juga akan menghasilkan gelombang seismik yang kita rasakan seperti gempa bumi. Mungkin dari kita bertanya, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Nah, hal ini dapat dijawab dengan letak geografis Indonesia sendiri. Indonesia dihimpit dari 3 lempeng. Nah, yang pertama lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Dari lempeng itu saat dia bertumbuk akan menghasilkan gempa bumi. Apa sih yang paling berbahaya dari gempa bumi? Nah, gempa bumi sangat berbahaya ketika dia menimbulkan bencana yang lain seperti tsunami, bangunan roboh, dan likufasi. Nah, likufasi itu adalah mengalirnya tanah akibat kehilangan keseimbangan dari pondasi tanah tersebut. Tercatat, di Indonesia gempa terbesar adalah di Aceh pada tahun 2004 dengan kekuatan sekitar 9,3 skala Richter yang menghasilkan bencana seperti tsunami. Nah, tsunami ini memiliki ketinggian sekitar 9 meter yang mengakibatkan bangunan banyak yang rusak, korban jiwa sekitar 200.000 orang, dan puluhan ribu orang menghilang. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat, yaitu kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi? Apakah gempa bumi dapat diprediksi? Jawabannya, sampai saat ini belum ada ahli, badan, ataupun institusi yang mampu memprediksi kapan dan di mana terjadinya gempa bumi. Oleh karena kita tidak tahu kapan dan di mana terjadinya gempa bumi, kita harus selalu sigap dan tanggap dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setidaknya terdapat 3 tahapan penting dalam menghadapi gempa bumi. Tahap pertama, sebelum gempa bumi. Tahap kedua, saat gempa bumi. Dan tahap ketiga, setelah gempa bumi. Kita akan masuk ke tahap pertama. Pada tahap ini, kita harus mengetahui dan paham akan kondisi lingkungan kita. Bagaimana tingkat kerawanan gempa bumi di daerah tempat tinggal kita. Mengerti jalur-jalur evakuasi, dan tahu kontak-kontak pihak yang bertanggung jawab dalam kondisi darurat. Langkah selanjutnya adalah kita dapat menyiapkan persediaan dan peralatan darurat seperti makanan, minuman, senter, radio, surat-surat berharga, obat-obatan, dan pakaian. Yang kemudian semua peralatan tersebut kita masukkan ke dalam satu tas yang kita sebut dengan tas siaga bencana. Tas tersebut kemudian kita letakkan pada bagian rumah yang mudah dijangkau. Sehingga saat terjadi gempa bumi, kita bisa langsung membawa tas tersebut dan peralatan di dalamnya dengan mudah. Langkah selanjutnya, kita bisa menginisiasi ataupun mengikuti organisasi tanggap bencana bersama masyarakat di sekitar kita. Ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi, bersiap, dan berlatih menghadapi gempa bumi. Organisasi semacam ini telah dibentuk BNPB bersama masyarakat pada tingkat kabupaten maupun provinsi dengan nama
FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dengan organisasi semacam ini, kami yakin penanganan dan mitigasi gempa bumi dapat berjalan lebih baik, terstruktur, dan masyarakat dapat bahu-membahu serta berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Langkah berikutnya, kita harus selalu update informasi terbaru tentang gempa bumi. Bisa dilakukan dengan mengikuti media sosial BMKG maupun BNPB. Selain itu, kita bisa menginstal aplikasi yang bernama Inaris Personal. Aplikasi ini dibuat oleh BNPB, dan aplikasi ini bisa kita install pada handphone kita. Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana di sekitar kita, update informasi bencana yang sedang terjadi, dan informasi tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi jika terjadi gempa bumi di wilayah Indonesia. Aplikasi ini dapat dengan mudah kita download di Play Store. Ukurannya kecil dan cukup ringan. Terakhir, pastikan juga informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang benar dan berasal dari pihak yang resmi. Jangan telan mentah-mentah informasi yang belum terbukti kebenarannya. Baiklah, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu saat gempa bumi. Hal yang paling utama dan pertama harus kita lakukan adalah jangan panik dan tetap tenang. Kemudian, jika kita berada di dalam bangunan dan tidak memungkinkan untuk segera keluar, berlindunglah di bawah meja ataupun benda yang kokoh. Setelah gempa atau guncangan berhenti, segera keluar bangunan menuju lapangan terbuka, sembari lindungi kepala dengan tas, buku, atau benda-benda yang sekiranya dapat melindungi kepala kita. Hindari benda-benda yang mudah jatuh ataupun mudah pecah. Gunakan tangga dan jangan gunakan lift ataupun elevator. Hindari bangunan, pohon, ataupun tiang yang berpotensi dapat menimpa kita. Jika kita berada dekat dengan pantai, segera pergi menjauh ke tempat yang lebih tinggi. Yang terakhir, ikuti jalur evakuasi dan menuju ke tempat berkumpul. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu setelah gempa bumi. Setelah terjadi gempa bumi, kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan ataupun tsunami dan kemungkinan bahaya lain yang mengikuti gempa bumi. Pergilah menuju ke tempat pengungsian ataupun tempat aman terdekat. Tetap waspada sampai ada informasi bahwa keadaan sudah aman. Dan yang terakhir, ikuti instruksi dari pihak berwenang seperti petugas SAR maupun pihak-pihak lain dari pemerintah. Pada akhirnya, gempa bumi bukanlah untuk ditakuti, namun untuk dikenali dan diantisipasi, agar kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri maupun orang lain. Selalu ingat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, siap sedia sebelum gempa. Terima kasih telah menonton video ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When marimba rhythms start to play, dance with me.